Saya mohon maaf, mohon izin untuk memberikan nasihat kepada sesama muslim, ya, bukan sebagai guru dan murid, tapi sebagai sesama muslim yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat baik kepada saya pribadi juga kepada jamaah semuanya. Hadirin rahimakumullah, mungkin di pertemuan kali ini saya ingin mengulas dulu ayat-ayat atau hadis tentang sholat, ya, supaya kita lebih semangat juga ngaji bab sholatnya, ya. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, yaitu diantaranya banyak perintah yang berbunyi aqimus sholat wa atuz zakat. Jadi jelas bahwa sholat adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kalimatnya mengingatkan lagi yaitu menggunakan aqimus sholat, ya, dari kata aqoma. Aqoma asal katanya qoma, ya, qoma berdiri, aqoma mendirikan. Jadi aqim dirikanlah, ya, jadi aqoma yuqimu. Jadi perintahnya adalah untuk mendirikan sholat. Kenapa para ulama mengatakan bukan yaf'aluna sholat tapi yuqimuna sholat? Orang beriman itu atau yang bertakwa itu mendirikan sholat, dan kita diperintahkan mendirikan sholat. Karena mendirikan dengan melakukan itu, ada juga yang jelaskan artinya bahwa maknanya mendirikan sholat yaitu melaksanakan sholat dengan hak-haknya sholat. Jadi sholat ada rukunnya, ada syaratnya untuk mencapai kesempurnaan sholat yang kita laksanakan. Ya, makanya kita di sini kan belajar syarat-syarat sholat, ada yang 8 kemarin, kemudian nanti insya Allah rukun-rukun sholat yang 17. Karena sholat itu kita disebutkan bahwa orang beriman sholatnya dalam keadaan khusyuk, ya. Sungguh beruntung orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khusyuun. Sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu orang yang dalam sholatnya khusyuk. Nah, bagaimana khusyuk? Nah, tidak mungkin kita mencapai kehusyuan kalau syarat dan rukunnya kita tidak tahu, ya, tidak mempelajarinya. Kalau kita sudah berusaha secara lahiriahnya atau secara fikihnya, pertama yaitu kita kejar sahnya dulu, ya. Kalau terima tidak terima, yaitu kan haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Segala ibadah diterima tidak diterimanya kan hak prerogatif Allah, kan. Ya, Allah yang namanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang menguasai kita, yang berkuasa mutlak terhadap kita. Jadi mau diterima mau enggak, yaitu hakikatnya hak Allah. Orang mau masuk neraka mau masuk surga, hakikatnya adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tergantung Allah berkehendak memberikan rahmatnya atau tidak kepada kita. Hanya saja untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita berusaha melaksanakan perintah-perintahnya. Dan secara lahiriahnya yaitu kita belajar ilmu fikih agar ibadah kita sah sesuai syari. Dengan sahnya ibadah kita, maka semakin besar harapan kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, ya, yang sering kita dengar, yaitu tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kalimatnya di situ kalau kita lihat sampai ada mengatakan menjelaskan kenapa di situ kalau kita lihat harokatnya ya'buduni, ya, itu bukan. Kalau secara tasrifan harusnya abada ya'budu. Ya, kalau di tasrif kiasnya maka ya'budu ya'budani ya'buduna ya'buduna. Tapi di situ ya'buduni illa liya'budun. Nah, jadi ya'buduni kalau bahasa Arab kan harokat akhir nggak dibaca, ya. Tapi kalau dilihat harokatnya di situ kasroh. Ada yang menjelaskan bahwa di situ asal kalimatnya ya'buduni panjang, ada ya kasroh. Jadi beribadah kepada aku, maksudnya kepada Allah. Jadi tidaklah aku ciptakan jin manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam keterangan pengertian ibadah salah satunya ialah ada yang menjelaskan ibadah secara sempit adalah sholat, ya, karena mutlak kita menghadap Allah itu adalah sholat. Kemudian ibadah secara luas adalah setiap segala perbuatan yang bermanfaat dan tidak melanggar syar'i, maka itu adalah ibadah secara umum. Kemudian dilihat dari tata caranya, ketentuannya, maka ibadah ada ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Ya. Ibadah mahdoh termasuk sholat ini kita ibadah mahdoh. Puasa, haji, yang ada di dalam rukun itu ibadah mahdoh. Sholat ada ketentuannya, ada tata
tata caranya, maka berarti kita harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena sholat adalah ibadah mahdoh. Kalau zikir yang lainnya bukan mahdoh. Mau la haula wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya silakan. Istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullah, ya bebas. Karena bukan mahdoh. Zikir sebanyak-banyaknya kuncinya. Semampunya silakan ya. Fadkurullah. Jadi berzikir pada Allah zikron kasiro. Berzikirlah zikron kasiro dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, itu salah satu pengertian ibadah. Kemudian ibadah juga ada ibadah tujuan dan ibadah wasilah. Nah, kalau sholat memang tujuannya ibadahnya sholat. Ada ibadah wasilah ya, cuma perantaraan saja. Contohnya kita mengadakan acara-acara memperingati Maulid Nabi. Nah, itu acaranya itu kan wasilah sebenarnya. Tujuannya supaya kita menuntut ilmu, kita mengenal Rasul dan sebagainya. Nah, itu diantara bab yang mengenai sholat. Kemudian salah satu hikmah sholat ini ialah bahwa dikatakan di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Ada yang menerangkan bahwa fahsya ini perbuatan buruk yang berkaitan dengan hawa nafsu secara seksual. Kemudian munkar, hawa nafsu secara kerusakan yang merugikan secara umum, merugikan orang lain. Jadi sholat, kalau orang sholatnya bagus, insya Allah dia terhindar dari fahsya dan munkar, dari perbuatan keji dan munkar, insya Allah. Karena pernah kita mendengarkan, kalau kamu ingin perbaiki hidupmu, perbaikilah sholatmu. Memang kalau di kitab Nahsul itu dikatakan, barang siapa yang perbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan selain Allah. Karena apa? Logisnya, kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap perbuatan kita pun pasti karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita niatnya sudah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin kita merugikan orang lain, dan tidak mungkin perbuatan kita melanggar syariat. Jadi kalau kita semuanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka dikatakan Allah pun akan memperbaiki hubungan kita dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ternyata sudah 9 menit. Mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah sholat ini dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan kuantitas dan juga kualitasnya. Dan mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka taklim. Salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu ya. Mudah-mudahan dengan kita niat duduk di sini, pertama kita niatkan untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat thalabul ilmi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sedikit ada kajiannya. Sayyidina Athaillah As-Sandari mengatakan dalam kitabnya Al-Hikam, ma nafa'a al-qalba syai'un mislu ujlati yadkhulu biha midana fikrah. Ma nafa'a, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat minal qalbi, untuk masuk ke dalam relung qalbu, masuk ke dalam hati. Ma nafa'a al-qalba syai'un mislu ujlati, yang diseumpamakan seperti ujlah. Apa itu ujlah? Ujlah itu artinya bisa jadi menghindarkan segala pikiran kita, diri kita dari hal-hal yang sifatnya menjauhkan kita pada Allah. Itulah yang namanya ujlah hakiki. Jadi ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk bisa kita mendekat sama Allah, yaitu dengan cara al-ujlah. Al-ujlah itu bisa ada dua, ada ujlah lahir, ada
ujlah batin katanya dia. Kita diperintahkan untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala, namun harus tahu caranya, gimana caranya supaya kita dekat. Nah, salah satunya adalah dengan bertafakur. Dan tidak ada cara untuk bertafakur itu yang lebih bermanfaat kecuali dengan ujlah. Jadi dengan ujlah kita bisa menghantarkan diri untuk bertafakur. Dan dengan bertafakur kita bisa menghantarkan diri untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, seperti gini. Orang sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk bertani, tanpa lupa dia mengevaluasi diri sejauh mana keuntungan kita berdagang, sejauh mana keuntungan kita bertani, gitu ya. Harusnya itu dievaluasi, dihitung gitu ya. Entah itu malamnya, entah itu jam berapa gitu kan. Ini hari ini dagang berapa, keuntungannya berapa, ruginya berapa, ya udah jual berapa, stoknya tinggal berapa, seperti itu. Sama aja dengan ibadah juga sama seperti itu. Kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, yang kita lakukan itu apa aja gitu. Ada nggak kira-kira yang lebih bermanfaat, yang lebih mendekatkan diri sama Allah, ataupun sebaliknya? Dan hal itu bisa diketahui ketika kita berpikir, bertafakur. Makanya Syekh Mu'attallah As-Sakandari mengatakan, "Mana fa'al qalba syai'un mislu ujlati yadkhuluna biha midan fikrah." Dan sebaik-baiknya waktu tafakur adalah di saat keheningan malam katanya, atau sepertiganya malam, atau ketika sedang tahajud. Di situ kita bisa merasakan lezat yang bermunajat, nikmat yang bermuhasabah sama diri sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi 24 jam kita emang harus ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Entah itu lagi kerja, entah itu lagi ngobrol, entah itu apa saja, intinya kita harus jadi nilai ibadah. Nah, bisa jadi nilai ibadah itu dengan apa? Dengan cara kita mengingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa ingat sama Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertafakur juga. Hati berzikir sama Allah, pikiran bertafakur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak pokoknya itu ya. Dalam keadaan apapun itu ya, baik itu lagi sulit, sempit itu. Kalau kita selalu melibatkan Allah dan bertafakur tentang kehendak Allah, insya Allah semuanya akan jadi ringan. Itulah mungkin kehebatan dari tafakur. Bahkan para ahli mengatakan, ahli hikmah mengatakan, tafakur 1 jam itu katanya lebih bagus, lebih utama daripada ibadah 1000 tahun, apa 100 tahun? 1000 tahun kan? Nah seperti itu. Kenapa? Karena ibadah tanpa adanya ilmu, ibadah tanpa adanya ingat sama Allah, sia-sia. Tapi kalau kita bertafakur, arti tafakur itu berpikir tentang kebesaran Allah. Dengan berpikir tentang kebesaran Allah, insya Allah kita akan merasakan dekat sama Allah. Jadi akan kumpul nanti nih, iman, Islam, ihsan, ya. Dengan keimanan kita percaya bahwa Allah ada. Dengan Islam kita menjalankan hukum-hukum Allah yang kita percayai. Dengan ihsan kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, adanya kemampuan ihsan itu setelah kita melewati tafakur. Ngaji juga seperti ini, buka kitab fikih, buka kitab tauhid, tanpa adanya tafakur susah kita akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal ini mungkin sedikit ya kita berbagi bahwa keutamaan tafakur itu sungguh luar biasa dan tidak ada yang kita menjurus atau menghantarkan ke medan tafakur kecuali dengan ujlah. Ujlah itu menyendirilah. Arti menyendiri ini ya luangkan waktu 1 jam atau 2 jam untuk merenung gitu ya di kamar sendiri, ya Allah gitu ya. Bangun tidur kita ngapain aja yang kita lakukan gitu ya. Saya juga coba gitu ya dari saat kemarin pas malam Kamis kalau saya coba soalnya ke Kiai Saiful Imran, dia salah satu ahli sufi juga gitu ya, ahli sufi juga menyarankan, katanya ke saya coba, katanya kan usahakan 1 jam atau 2 jam untuk tafakur, katanya tafakur aja gitu ya, hirup pikuk hidup ini akan ketemu dengan tafakur itu insya Allah. Jadi kalau udah merasa diri dekat dengan Allah ya enak makanya gitu. Itu aja lah mungkin ya sedikit mengisi kekosongan di rumah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa ala bidawidina nasman hurira samaitu hiya ya nasiryani arju ilahi ya taridwani agamu talmin wa nunin taskunu indahiyati khamsatun turbayanu idharu ilhamun ma'al gunnati au biwari awal qalbu wal ikfarawaw fahir ya hamzin wa ina'i wal aini thummal waini thummal kha'i wa nabil gunnati diyan mulaida kana bikirmati kadunya hamida wa gila guna gila bimara wal qalbu indallahi minan dubira wa afiyana inda bagil arufi jumlatuha khamsatu ashrin fa'rifi sirlana kam jada sasukan sama dum tayyiban sirfitu qadar iman wa gunnatun qad awjabuhan abada fil mini wan nuni idza masubida wal mimu indasul ladal batu tafa nahul kasim billahi al-qasharafa astaghfirullahaladzim 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita mendapatkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان
الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله